kita berjumpa lagi. Hari ini saya akan membacakan beberapa ayat dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Saya akan membacakan judulnya terlebih dahulu, Aman dalam Perlindungan Allah. Ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Saudaraku, dimanapun saja Anda berada, sangat senang kita dapat berjumpa kembali untuk mendengarkan cerita dari dalam buku Alkitab. Nah, saat ini saya akan membacakan cerita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Imamat pasal 16. Di pertemuan kita yang lalu, saya sudah membacakan cerita dari pasal 15, yang mana di situ judulnya ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kita sudah mendengarkan apa saja ya ketidaktahiran pada seorang laki-laki dan perempuan. Nah, saat ini di pasal 16 ini judulnya sudah berbeda. Judulnya tentang Hari Raya Pendamaian. Nah, jadi kita di sini akan mendengarkan bagaimana cerita tentang Hari Raya Pendamaian bangsa Israel zaman dahulu. Saya akan membacakannya dari ayat pertama. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat kepada Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, jadi dikatakan sesudah anak Harun meninggal ya, pada waktu mereka mengadakan satu upacara di kemah suci yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah, maka mereka meninggal. Dan cerita itu tentunya kita sudah mendengarkannya pada pertemuan kita yang lalu. Nah, pada saat sesudah kedua anak Harun ini meninggal, Tuhan Allah kembali berfirman. Nah, di ayat 2, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Nah, jadi Tuhan Allah kembali memberikan ingatan kepada Harun ya melalui Musa. Tuhan Allah mengatakan bahwa jangan sembarangan ya untuk masuk melayani di dalam tempat kudus ya, yang mana di situ ada tabut ya. Tidak boleh Harun sembarang masuk di tempat itu. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Nah, jadi di atas tutup pendamaian itu hadirat Tuhan Allah ada. Jadi tidak boleh sembarang waktu untuk masuk ke dalam tempat kudus. Nah, selanjutnya ayat 3. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi Imam Harun bisa masuk ke dalam tempat kudus apabila dia membawa seekor lembu jantan muda. Untuk apa? Yaitu untuk
korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ya. Jadi pada waktu-waktu itu saja Imam Harun bisa masuk. Namun kalau tidak waktu itu, Imam Harun tidak boleh ya sembarang masuk. Dan ayat 4, ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Nah, jadi menghadapi hadirat Tuhan Allah itu tidak boleh sembarangan ya saudaraku. Jadi harus bersih ya. Harus bersih karena dikatakan Harun bisa memasuki itu sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air ya, atau sesudah mandi. Kemudian ada pakaian-pakaian khusus ya yang menjadi kudus apabila dikenakan untuk melayani di tempat kudus ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh Imam Harun agar supaya penyembahan mereka bisa berkenan ke hadapan Tuhan. Nah, ayat 5. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Nah, jadi bagi diri Imam Harun juga, dia juga harus mengadakan satu korban pendamaian ya, pendamaian untuk dirinya dan keluarganya. Selanjutnya, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Nah, jadi upacara itu harus dilengkapi dengan dikatakan kedua ekor kambing jantan ya, dan itu akan ditempatkan di depan pintu kemah pertemuan dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Nah, jadi 2 kambing jantan itu harus diundi dikatakan ya. Nah, 1 kambing jantan itu bagi Tuhan dan 1 kambing jantan yang lain dikatakan untuk Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Nah, jadi kambing jantan yang diundi itu kemudian dia jatuh ke kambing yang harus dikorbankan untuk Tuhan, maka dikatakan imam harus mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel di padang gurun. Nah, jadi kambing yang diundi itu kemudian jatuh di atas kambing yang untuk dipersembahkan kepada Azazel itu tidak disembelih, melainkan dikatakan dia harus ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan. Kemudian dia akan dilepaskan sebagai dilepaskan di padang gurun ya. Jadi itu dibawa untuk di hadapan Tuhan sebagai pendamaian ya. Nah, ayat 11. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Nah, jadi untuk dirinya, penghapus dosa untuk dirinya dan keluarganya, dia harus membawa 1 lembu jantan. Jadi yang tadi 2 ekor kambing itu lainnya berbeda, bukan untuk penghapus dosa daripada keluarga Imam Harun atau kepada dirinya, bukan, tapi melainkan itu menjadi dikorbankan untuk Azazel ya, atau bagi Tuhan juga. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, selanjutnya ayat 12. Dan ia harus mengambil
perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta terangkup penuh ukupan terangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Nah, jadi kita sudah tahu di cerita yang lalu bahwa ada wangi-wangian ya yang dikatakan oleh Tuhan yang dibuat untuk ditaburkan di dalam kemah suci. Nah, selanjutnya, kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Nah, jadi perbaraan yang berisi penuh bara api itu dibawa oleh Imam Harun ke dalam kemah suci, dan itu harus dibawa masuk ke dalam ke belakang tabir, dibilang ke belakang tabir. Dan kemudian itu dikatakan bahwa kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Nah, jadi itulah proses yang harus dilakukan oleh Imam Harun ya apabila dia masuk ke dalam tempat kudus. Nah, selanjutnya, lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Nah, jadi dosa bangsa Israel telah terhapus oleh upacara yang dibuat oleh Imam Harun. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar. Setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaat orang Israel. Nah, jadi upacara ini hanya dilakukan oleh Imam Harun sendiriannya. Dikatakan tidak seorang pun boleh hadir berada di tempat itu apabila Imam Harun sedang mengadakan upacara tersebut. Nah, ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu.
Nah, jadi kambing jantan yang diperuntukkan untuk Azazel itu dikatakan Imam Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan itu. Baru kemudian kambing jantan itu bisa dilepaskan. Artinya Imam Harun meletakkan tangannya ke atas kambing itu, dikatakan itu Imam harus mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa daripada bangsa Israel. Nah, kemudian kambing itu dilepaskan ya, diantar oleh seseorang yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan ke padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus, dan harus meninggalkannya di sana. Nah, jadi sesudah upacara tersebut, Imam Harun harus melepaskan seluruh pakaian yang dia pakai untuk upacara daripada yang tadi yang kita sudah dengarkan. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakaran sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan, korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, harus dibawa keluar dari perkemahan. Dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Jadi semua orang yang terlibat di dalam upacara suci ini, setelah mereka selesai mengadakan upacara itu, mereka harus membasuh tubuh mereka dan mengganti pakaian mereka. Ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Nah, jadi mereka mengadakan hari raya pendamaian ini ada waktunya ya, dikatakan di sini bulan 7 ya, pada tanggal 10 bulan itu. Nah, jadi setiap tahun pada bulan yang ke-7 dan tanggal 10 mereka harus mengadakan hari raya pendamaian. Ayat 30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudaraku, inilah yang dilakukan ya oleh bangsa Israel atau Imam Harun untuk bagaimana cara mereka dapat dosa-dosa mereka diampuni ya. Nah, kalau kita sekarang ini sudah ada Yesus kan. Jadi Yesus sudah sebagai juru selamat kita. Kita tidak perlu lagi seperti itu ya, membawa domba, kambing ya untuk dipersembahkan ya di dalam Ka'bah ya, karena Tuhan Yesus kita sudah memberikan dirinya sendiri sebagai domba yang hidup ya, yang menanggung segala dosa manusia. Nah, selanjutnya ayat 32. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian
kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, bagi kemah pertemuan. Nah, jadi semua orang yang mendapatkan tugas untuk melayani di kemah suci harus seperti itu. Jadi misalkan anaknya yang mau menggantikan ayahnya, nah anaknya ini pun harus seperti itu ya, berpakaian yang khusus untuk mengadakan upacara di dalam kemah suci. Nah, selanjutnya kita tiba di ayat 33. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel, karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi ini perintah-perintah Tuhan Allah langsung kepada Musa yang harus dilakukan oleh Imam Harun ya. Apabila setahun sekali mereka mengadakan pengampunan dosa seluruhnya ya, atau besar-besaran untuk bangsa Israel. Nah, saudaraku, kita bersyukur ya saat ini kita sudah berada di zaman saat ini, yang mana di zaman perjanjian baru ya. Jadi sekali lagi kita sudah tidak lagi membawa korban-korban untuk menjadi korban bakaran, penghapus dosa, pendamaian ya. Kita tidak lagi buat seperti itu karena Tuhan Yesus kita sekali lagi sudah datang ke dunia ini ya, untuk menjadi juru selamat kita ya. Jadi kita bersyukur ya, saya dan saudaraku saat ini kita bersyukur. Jadi biarlah kita selalu harus berpegang kepada pelajaran firman Allah, selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Allah dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kita sendiri. Nah, saudaraku, inilah cerita yang saya dapat bacakan dari buku Imamat pasal 16 tentang Hari Raya Pendamaian. Nah, jadi sekali lagi Hari Raya Pendamaian itu diadakan satu kali dalam setahun di setiap bulan 7 tanggal 10. Nah, saudaraku, kalau saudaraku ingin lagi untuk membaca sehingga lebih mengerti lagi, silahkan ya saudaraku mengulang kembali dengan membaca sendiri di dalam firman Allah atau mengulang kembali video saya ini. Nah, saudaraku, sampai sekianlah pertemuan kita, sampai sekianlah yang saya dapat bacakan cerita dari firman Allah untuk kita semua. Saya selalu berdoa agar supaya Tuhan Yesus, Tuhan Allah selalu melindungi saudaraku yang suka untuk mendengarkan firman Allah, ada di dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan bersukacita. Nah, saudaraku, sampai kita jumpa lagi. God bless you. Bye.